Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Ayyuhat tulaba, ayyuhal mustami'una al-kiram, fi hadil fursa asamina sanata'alam anil majaz al-aqli wa hiya ihdal mabakhis fi ilmil bayan. Wa sanabda min ta'rifil majaz al-aqli summa al-anwa minal majaz al-aqli wa akhiran sanafhamu anil amthilah minal majaz al-aqli. Wa hadhil mawad ad-dirasiyah lissafi tsani asar bi qismid diniyah bil madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah. Para pencinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu tema dalam ilmu bayan, yaitu al-majaz al-aqli. Ini merupakan materi lanjutan dari majaz mursal, kemudian majaz murakkab, dan kali ini kita akan mempelajari tentang al-majaz al-aqli. Kita akan memulai pembelajaran dimulai dari ta'riful majaz al-aqli, pengertian majaz al-aqli, anwa'ul majaz al-aqli, macam-macam dari majaz al-aqli, dan al-amthilah minal majaz al-aqli, beberapa contoh dari majaz al-aqli. Baik, ayyuhat thalabah, ayyuhal mustami'un al-kiram, mubasyaratan nata'alam anil majazil aqli min nahiyati ta'rif. Kita akan langsung masuk ke pengertian dari majaz al-aqli, walakinna qabla kulli syai', tetapi sebelumnya yang bagi anang dura awalan ila hadal misal. Kita lihat dulu contoh berikut. Naharul mu'min shaimun walailuhu qaimun. Saya ulangi. Naharul mu'min shaimun walailuhu qaimun. Di sini kalau kita artikan naharul mu'min shaimun, siangnya seorang mukmin itu berpuasa dan malamnya bangun untuk beribadah. Berpuasa ini adalah suatu pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Tetapi pada contoh di sini ini adalah disandarkan kepada siang. Padahal siang itu tidak melakukan puasa. Karena kalau diterjemah apa adanya, siangnya seorang mukmin itu berpuasa dan malamnya bangun untuk beribadah. Kalau kita pahami, maka sebenarnya di sini ada penyandaran suatu pekerjaan berpuasa disandarkan kepada sesuatu yang bukan sebenarnya. Maksudnya bukan pelaku yang sebenarnya. Shaimun, berpuasa, ini harusnya disandarkan kepada seorang mukmin. Orang yang berpuasa ini adalah pekerjaan dari seorang mukmin, bukan pekerjaan dari siang. Dan bangun untuk beribadah ini juga harusnya disandarkan kepada seorang mukmin, bukan disandarkan kepada malam. Oleh karena itu, di sini ada penyandaran suatu pekerjaan kepada yang bukan pelakunya, maka disinilah yang dimaksud dengan al-majaz al-aqli. Nah, majaz aqli ini diketahui ya dari analisis contoh yang ada ini. Misalkan tadi, naharul mu'min shaimun walailuhu qaimun. Ini kalau diartikan apa adanya memang siangnya mukmin itu berpuasa. Padahal yang berpuasa adalah seorang mukmin, bukan siangnya. Begitu juga walailuhu qaimun, dan malamnya ia bangun. Yang bangun bukan malamnya, tetapi yang bangun adalah seorang mukmin. Penyandaran suatu aktivitas atau pekerjaan yang tidak pada pelaku semestinya, maka itu dinamakan al-majaz al-aqli. Wa min hadal misal na'rifu anna at-ta'rif minal majaz
al-aqli hiya al-majaz al-aqli au yusamma bil isnad al-majazi huwa isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ghairihi ma huwa lahu li'alaqatin ma'aqarinatin mani'atin minal isnadi ilaih. Yang dimaksud dengan majaz akli atau nama lain dari majaz akli adalah al-isnad al-majazi. Al-isnad al-majazi, apa itu? Isnadul fi'li au ma fi ma'nahu, yaitu menyandarkan suatu fi'il pekerjaan atau yang semakna dengan pekerjaan. Ini bisa isim fa'il ataupun isim maf'ul, atau yang jelas apapun yang semakna dengan fi'il, dengan pekerjaan, ila ghairihi ma huwa lahu, pada sesuatu yang semestinya. Enaknya ini ila ghairihi, pada sesuatu yang lain yang bukan semestinya. Li alaqatin, ya karena ada alaqah, ma'aqarinatin maniatin, karena ada alaqah hubungan, dan juga qarinah atau indikator maniatin yang mencegah minal isnadi ilaih, dari penyandaran kepada sesuatu yang sebenarnya. Atau lebih jelasnya, ini ada terjemahannya. Majaz akli atau disebut juga isnad majazi adalah menyandarkan perbuatan atau aktivitas atau yang semakna dengan aktivitas tadi kepada sesuatu yang bukan aslinya. Karena adanya alaqah, hubungan, serta qarinah dari susunan kalimat yang mencegah terjadinya penyandaran makna kepada lafaz tersebut. Jadi contoh ini, so'imun, karena ini susunannya adalah mubtada khobar, maka so'imun ini sebagai khobar. Khobar ini disandarkan kepada mubtada, dan mubtadanya adalah nahar. Begitu juga lailuhu. Lailuhu ini adalah sebagai mubtada, qa'imun juga sebagai khobar. Khobar itu disandarkan kepada mubtada. Sehingga pekerjaan puasa ini seolah-olah disandarkan kepada waktu siang. Padahal yang berpuasa seharusnya adalah seorang mukmin, bukan siangnya. Begitu juga bangun, ini yang melakukan adalah mukmin, bukan malamnya. Tapi kalau kita lihat susunannya seperti ini, seolah-olah memang di sini ada penyandaran berpuasa kepada nahar dan bangun kepada lail. Dan ini masuk kategori al-majaz al-aqli, yaitu penyandaran kepada lafadz yang bukan sebenarnya. Penyandaran suatu pekerjaan kepada kata yang bukan pelaku sebenarnya. Dalam majaz akli, hubungan makna yang asli dengan makna majazi bukan karena hubungan musyabahah, sebagaimana pembahasan pada bab tasbih ataupun isti'arah. Ya, kalau isti'arah kemarin masih ada hubungan keserupaan. Kalau sudah masuk majaz, maka tidak ada hubungan keserupaan. Baik itu yang kemarin sudah kita bahas, majaz mursal, majaz murakab, ataupun sekarang majaz al-aqli. Dinamakan al-aqli karena majaz jenis ini bisa diketahui penunjukan maknanya dengan menggunakan akal. Jadi untuk mengetahui ini termasuk majaz akli atau tidak, ya tentu kita harus pandai-pandai menganalisis suatu teks. Tentu untuk menganalisis ini kita butuh beberapa perangkat, butuh terjemah, kemudian butuh ilmu nahwu dan shorof dan lain sebagainya. Taib ayat thalib wa thalibah, nastamir ila al-anwa' ila al-anwa' minal al-anwa' minal majaz al-aqli, macam-macam dari majaz al-aqli. Al-awwal al-majaz al-aqli as-sababiyah, yaitu artinya sebab. Contohnya, wa qala fir'aunu ya hamanu bni li sarhil 'alli ablughul asbab.
asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wa qala Fir'aunu ya Haman. Wa qala Fir'aun, dan Fir'aun berkata, ya Haman, wahai Haman. Haman ini adalah panglima kepercayaan dari Fir'aun. Ibni, bangunkan, li untuk saya, sorhan, tempat yang tinggi. La'alli abluhu, barangkali saya bisa sampai al-asbaba, pada pintu-pintu. Pintu-pintu yang dimaksud adalah asbabas samawati, yaitu pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa. Di situ saya akan bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan saya menduga atau saya menyangka bahwa Musa itu adalah berbohong. Jadi yang masuk pada pembahasan kita ini, waqala Fir'aunu ya Hamanu bni li sorha. Jadi perintahnya Fir'aun kepada Haman untuk membangunkan tempat yang tinggi. Lah sebenarnya yang membangun tempat yang tinggi, yang ibni, yang bana sorhan li Fir'aun, yang membangunkan tempat yang tinggi untuk Fir'aun, itu sebenarnya bukan Haman. Haman pun akan menyuruh para pekerja untuk membangunkan sebuah sorhan, tempat yang tinggi. Dengan demikian, Haman ini adalah bukan pelaku yang sebenarnya. Pelaku yang sebenarnya adalah al-ummal, para pekerja. Kalau contoh dalam bahasa Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia sekarang sedang membangun gedung rumah sakit terbesar di dunia. Apakah yang membangun, yang langsung turun tangan, membangun, menata bata dan lain sebagainya itu adalah Pak Presiden? Oh, tentu tidak. Tentu itu maksudnya adalah yang membangun adalah tetap para pekerja, tapi Presiden hanya menyuruh atau mengawasi. Jadi penyandaran pada sesuatu yang bukan pelaku aslinya ini masuk kategori al-majaz al-aqli. Dan karena tadi pembangunan sorhan, tempat yang tinggi ini karena perintahnya Haman kepada para pekerja, sehingga ini masuk sababiyah. Jadi sebab perintah dari Haman, para pekerja kemudian membangunkan sebuah sorhan, tempat yang tinggi. Nah, ini contoh dari yang as-sababiyah. Kalau contoh dalam bahasa Indonesia banyak ya. Seorang bupati membangun gedung madrasah. Sama, yang membangun bukan bupati secara langsung, tetapi para pekerja. Summa an-namrah as-saniyah, macam majaz akli yang kedua yaitu az-zamaniyah. Az-zamaniyah yaitu terkait dengan waktu. Pelakunya sebenarnya bukan waktu, tetapi pelakunya disandarkan, aktivitas itu disandarkan kepada waktu. Padahal yang melakukan bukan waktu. Contohnya yang tadi, naharul mu'min shaimun wa lailuhu qaimun. Siangnya seorang mukmin itu berpuasa dan malamnya seorang mukmin itu bangun untuk beribadah. Nah, kata berpuasa ini seolah-olah disandarkan kepada nahar, kepada siang. Nah, siang itu termasuk zaman, waktu. Begitu juga lail, yang ini seolah-olah melakukan pekerjaan qaimun, bangun untuk beribadah. Padahal pelaku sebenarnya adalah seorang mukmin. Tapi ini disandarkan kepada waktu, nahar dan lail. Sehingga ini masuk kategori majaz akli az-zamaniyah. Summa an-namrah as-salisah, nomor yang ketiga yaitu al-makaniyah. Makaniyah ini artinya tempat, makan. Contohnya, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Wa ridwanum minallahi akbar
Dzalika huwal fawzul adzim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan jannatin, dijanjikan surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya, di bawah surga-surga itu al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di sana di surga. Wa masakina thayyibatan, dan tempat-tempat yang baik fi jannati Aden, di surga-surga Aden. Dan perlu diingat waridwanu minallahi akbar, sedikit dari keridhaan Allah itu adalah lebih besar. Dzalika huwal fauzul kabir, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Untuk ayat sepanjang ini yang terkait dengan materi kita adalah tajri min tahtihal anhar. Tajri ini mengalir. Al-anhar itu sebenarnya adalah tempat mengalirnya air. Sehingga sebenarnya yang tajri, yang mengalir itu adalah air. Ma'ul anhar, harusnya tajri ma'ul anhar. Tetapi di sini disandarkan bahwa yang mengalir seolah-olah sungai. Sehingga penyandaran suatu pekerjaan tajri mengalir kepada tempat mengalir, yaitu anhar, sungai, itu termasuk kategori al-majaz al-aqli al-makaniyah, yang menjelaskan tentang tempat, ya, penyandaran suatu aktivitas kepada suatu tempat. Tadi tajri, harusnya yang mengalir tajri min tahtiha ma'ul anhar, yang mengalir di bawahnya adalah sungai, air dari sungai, bukan anharnya yang mengalir. Harusnya yang mengalir adalah alma. Begitu ya. Selanjutnya, summa nastamir ila anwa'il al-majazi anwa'ul majaz al-aqli an-namrah ar-rabi'ah. Macam dari majaz akli yang keempat, yaitu al-masdariyah, dalam bentuk masdar. Contohnya, saya dzkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fil lailati adzulma'i yuftaqadu al-badru. Saya dzkuruni, akan mengingatku, kaumku idza jadda jidduhum, ketika mereka menemukan kesulitan. Jadi ketika kaumku menemukan kesulitan, maka dia baru akan mengingat saya. Jidduhum di sini bentuk masdar. Jadda ya jiddu, jiddan, jiddu di bentuk masdar. Jadi penyandaran suatu pekerjaan kepada masdar. Padahal pelakunya bukan masdar, tetapi adalah kaum. Ini penyandaran suatu pekerjaan kepada bentuk masdarnya. Ini termasuk al-majaz al-aqli al-masdariyah. Dan biasa dilanjutkan ini untuk memperkuat wa fil lailati dzulma yuftaqadu al-badru. Dan biasanya pada malam yang sangat gelap itu bulan purnama akan dirindukan. Jadi penyair ini mengibaratkan dirinya sebagaimana bulan purnama yang dirindukan ketika gelap gulita. Sebagaimana dia akan diingat oleh kaumnya ketika kaumnya mendapatkan kesulitan. Summa an-namrah al-khamisah. An-naw' minal majazil aqli al-khamis, macam dari majaz akli yang kelima, yaitu al-fa'iliyah. Fa'il ini ya pelaku. Contohnya fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dan dia dalam kehidupan yang diridhoi. Padahal di sini pemakai redaksi radiyah, memakai redaksi isim fa'il yang meridhoi harusnya, tetapi yang dimaksud di sini adalah al-mardiyah, yang fi 'aisyatin mardiyatin, yang diridhoi. Penyebutan tadi radiyah menggunakan fa'il, tetapi yang dimaksud adalah mardiyah, maf'ul.
maka itu termasuk kategori al-majaz al-aqli al-fa'iliyah. Penyebutannya dalam bentuk fa'il, tapi yang dimaksud adalah maf'ul, yang bermakna di. Jadi kalau radiyah itu harusnya yang meridhoi, tapi yang dimaksud di sini adalah al-mardiyah, yang diridhoi. Jadi benar yang tertulis fa'il, tapi yang dimaksud adalah al-maf'ul. Nah, ini masuk kategori al-majaz al-aqli. Summa an-naw' minal majaz al-aqli al-akhir awin namrah as-sadisah. Macam dari majaz akli yang terakhir atau yang nomor 6 adalah al-maf'uliyah. Ya, yang maf'ul. Maf'ul itu yang artinya di, ya. Sebenarnya yang artinya di. Contohnya, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa idza qara'tal qur'ana, dan ketika kamu Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah, maka kami akan menjadikan antara kamu dan antara orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat. Kami jadikan apa? Hijaban. Dalam Quran terjemah diartikan dinding atau penghalang. Hijaban, dinding ataupun penghalang, masturon, yang menutupi. Nah, ini disebutkan dalam bentuk maf'ul. Masturon, tetapi yang dimaksud adalah satiron. Hijaban satiron. Jadi penyebutannya dalam bentuk maf'ul, mastur, memakai wazan maf'ul. Jadi maf'uliyah ini namanya mastur, tetapi yang dimaksud adalah satiron, fa'il. Jadi kebalikan dari kalau fa'iliyah tadi disebutkan dalam bentuk fa'il, radiyah, tapi yang dimaksud adalah mardiyah. Kalau maf'uliyah disebutkan dalam bentuk maf'ul, tapi yang dimaksud adalah fa'il. Masturon maksudnya adalah satiron. Jadi saya ulangi lagi, jika kamu wahai Nabi Muhammad membaca Al-Quran, maka akan kami jadikan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, saya jadikan penghalang yang menutupi atau dinding yang menutupi. Taib ayat talib wa talibah. Nastamir ilal farqi bainal majaz al-mursal wal majaz al-aqli. Baik, dari materi yang sudah kita pelajari, kita bisa ketahui bahwa perbedaan antara majaz mursal dan majaz akli ada beberapa poin di sini. Setidaknya ada 5 poin. Kita baca satu persatu, mulai dari yang pertama, majaz akli menitik beratkan pada penyandaran fi'il atau pekerjaan atau suatu perbuatan kepada yang bukan pelaku sebenarnya. Sedangkan majaz mursal penggunaan suatu makna kepada kata yang bukan sesungguhnya. Ya, tapi sama-sama majaz mursal ataupun majaz akli ini memiliki titik persamaan, yaitu apa? Titik persamaan majaz akli dan majaz mursal adalah keduanya merupakan majaz di mana penggunaan suatu kata bukan pada makna aslinya dan alaqohnya adalah alaqoh ghairi musyabahah, bukanlah alaqoh penyerupaan, hubungannya bukan hubungan penyerupaan. Alaqoh pada majaz akli ada beberapa. Yang pertama as-sababiyah, az-zamaniyah, al-makaniyah, al-masdariyah, al-fa'iliyah, dan al-maf'uliyah. Sedangkan alaqoh pada majaz mursal ada beberapa: as-sababiyah, al-musababiyah, al-juz'iyah, al-kulliyah, al-haliyah, al-mahaliyah, i'tibaru makana, dan i'tibaru mayakunu. Nah, ini ada penjelasannya. Biarpun ada alaqoh yang sama, yaitu as-sababiyah yang saya cetak kuning ini, baik majaz mursal maupun majaz akli itu ada, dua-duanya ada alaqoh as-sababiyah. Namun kalau majaz akli menyandarkan fi'il pada pelaku yang menjadi sebab terjadinya. Jadi as-sababiyah itu misalkan tadi terjadinya bangunan rumah sakit, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, yang membangun rumah sakit itu karena perintah dari bupati, misalkan seperti itu. Padahal pelakunya bukan bupati. Jadi menyandarkan kalau as-sababiyah yang dalam majaz akli ini
kaitannya suatu perbuatan dengan pelaku yang bukan sebenarnya. Adapun asbabiyah dalam majas mursal adalah menyebutkan suatu makna, tidak sebagai pelaku. Jadi kalau yang majas mursal ini kaitannya dengan makna suatu kata. Sedangkan yang dimaksud adalah akibat dari adanya penyebab tersebut. Jadi kalau yang majas mursal dikrus sabab wa iradatul musabbab. Jadi menyebutkan sebab tapi yang dimaksud adalah akibat. Berbeda kalau tadi majas akli yaitu menyebutkan suatu pekerjaan yang disandarkan pada pelaku yang bukan sebenarnya. Ya. Baik, ayat talib wa talibah, qad ta'allamna anil majaz al-aqli. Kita sudah mempelajari tentang majas akli mulai dari pengertian, contoh dan juga macam-macamnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal fahimin wal mahirin. Waj'al ulumana nafi'ah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan ala husni istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.